Halo guys, welcome back di Substory. Masih di sini Alfon dan Kevin. Jadi kali ini aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Iya. Kalian tahu gak, guys, ini topeng apa? Jadi topeng yang bentuknya itu kayak burung gagak, ada moncongnya. Iya. Dan biasanya orang yang pakai topeng ini itu juga pakai jubah warna hitam. Jadi kayak serem gitu. Serem juga. Nah, menurut kalian topeng ini itu topeng apa, guys? Dan menurut kalian siapa Yang pakai topeng sama jubah ini? Buat kalian yang penasaran, simak aja di video. Black Death atau Maut Hitam merupakan pandemi yang terjadi di Eropa antara tahun 1347 hingga 1351. Secara proporsi, pandemi ini telah mengambil nyawa terbanyak dari semua pandemi dan perang yang pernah terjadi di dunia. Sekitar 25 juta orang Eropa meninggal akibat pandemi ini. Meskipun angka ini sudah sangat banyak, perlu diingat juga bahwa pandemi ini terjadi pada 1300-an, saat populasi dunia secara total hanya sekitar 400 juta manusia. Jumlah 25 juta nyawa itu merupakan sepertiga penduduk Eropa kala itu. Belum lagi jika dihitung dengan korban di Timur Tengah, India dan Tiongkok yang juga terkena imbas dari Black Death. Secara total, angka kematian bisa mencapai 75-200 juta orang di seluruh dunia. Ngomong-ngomong tentang menghilangnya sepertiga populasi Eropa, ini keinget sama Thanos ya? Thanos. Tiga jari Langsung. Ini sepertiga. Kalau Thanos kan setengah populasi dunia. Benar. Tapi ini kan 75-200 juta. Nah, kalau asumsi terburuk 200 juta kan separuh berarti dari 400 juta itu. Persis kayak Thanos ini. Iya. Aku baru aja ngecek website namanya Statista. Website itu menunjukkan populasi dunia dari abad ke abad. Seperti sudah seharusnya, ya harusnya bertumbuh dong tiap abadnya. Tapi dari pada tahun 1300 ini satu-satunya tahun yang turun. Drop ya? Iya, drop. Jadi pada tahun 1300 itu populasi manusia ada 392 juta. Dan pada tahun 1400 bukannya naik tapi tambah turun. Dari 390 juta aja. Black Death sebenarnya merupakan pandemi penyakit pes. Penyakit yang memiliki gejala berupa kulit menghitam di bagian jari-jari. Karena itulah pandemi ini dinamai dengan Black Death atau Maut Hitam. Penyakit pes sendiri disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada hewan pengerat, namun kemudian disebarkan oleh para kutu yang meminum darah hewan tersebut, dan kemudian tersebar ke manusia. Wabah ini menyebar dalam bentuk 3 varian. Bentuk paling umum adalah pembengkakan kelenjar getah bening atau yang dikenal dengan bubonic. Meski terdapat beberapa orang yang selamat, orang yang terkena penyakit ini memiliki harapan hidup selama 1 minggu. Variasi kedua adalah pneumonia yang ditularkan melalui air liur dan menyerang sistem pernafasan. Orang yang terkena varian ini memiliki harapan hidup selama 1-2 hari. Lalu terdapat juga varian ketiga yang berdampak pada sistem peredaran darah. Aku nggak tahu ya, Vin, mana yang lebih berbahaya, pes atau COVID ya. Tapi yang lebih ngeri sih menurutku karena di zaman itu 1300-an kan teknologi belum maju lah. Medis belum semaju Dan sekarang. mereka belum tentu tahu kalau ada makhluk bernama bakteri yang bisa membunuh manusia itu. Informasi juga masih susah kan, Iya. belum ada sosial media dan ini juga mirip sama COVID itu di pertama kan Black Death dari hewan pengerat ya. Iya, Dari hewan pengerat terus ke kutu. kutunya baru ke manusia. Kalau COVID kan juga katanya sih dari kelelawar ya. Iya, Kelelawar katanya. kecil. Jadi virusnya mutasi ya. Awalnya cuma penyakit hewan, mutasi jadi penyakit Sampai ke manusia. Dan menurutku yang ngeri lagi itu harapan hidupnya sih, Mon. Iya, 1-2 hari. Sampai 2 hari loh, gila nggak? Wabah Black Death ternyata tidak hanya membawa kematian kepada manusia. Kurangnya ilmu kesehatan di era itu membuat orang-orang mencari pelampiasan akan penyebab dari Black Death. Bayangkan saja, di era tersebut, virus, bakteri, dan makhluk berukuran mikroorganisme masih belum diketahui. Namun secara tiba-tiba, penyakit misterius datang dan membunuh jutaan manusia kala itu. Pemerintah dan dokter tidak mampu menjelaskan apa dan bagaimanakah penyakit ini menyebar, karena memang pengetahuan di kala itu belum memadai. Gak heran orang-orang menganggap kalau pandemi ini disebabkan oleh kekuatan magis. Mereka percaya kalau wabah ini disebabkan oleh kemarahan Tuhan akibat dosa-dosa manusia. Beberapa kelompok fanatik juga kerap menyalahkan orang-orang minoritas sebagai penyebab dari wabah ini. Mereka menyerang dan membunuh kelompok-kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, dan pengemis di sekitar mereka. Mereka mengira dengan melakukan hal tersebut wabah ini dapat berhenti. Pengidap kusta, orang-orang dengan penyakit kulit dan jerawatan parah kerap dijauhi dan dikucilkan karena dianggap telah terinfeksi. Aku jadi pengen bayangin kalau kita itu coba Kembali. ke masa lalu. Apa-apa dikit-dikit dianggap kekuatan magis ya, Bon? Benar. Kalau kita kan sekarang ya kita bisa neliti teknologi medis Tapi- udah jauh kan. Menurutku sampai sekarang orang-orang selalu gitu sih. Masih kayak gitu. Maksudnya setiap ada masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu gitu ya, atau mereka nggak menemukan apa penyebabnya, itu selalu dihubung-hubungkan dengan teori-teori konspirasi lah. Sama kayak kasus segitiga bermuda tadi, kayak ada teori diculik alien lah, teori lubang hitam lah, selalu gitu. Dengan bertambahnya waktu nanti bisa kejawab. Iya, selalu.
Plague Doctor merupakan dokter yang ditugaskan untuk merawat korban dari wabah pes. Dokter-dokter ini biasanya dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani pasien-pasien yang tidak memiliki cukup uang untuk memperoleh perawatan. Keberadaan Plague Doctor sendiri memiliki berbagai penafsiran yang berbeda bagi masyarakat di era tersebut. Beberapa menganggap kalau kedatangan Plague Doctor merupakan peringatan bagi mereka untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Beberapa menganggap bahwa mereka seperti seorang malaikat pencabut nyawa. Kehadiran mereka di lokasi tertentu menjadi penanda bahwa akan ada banyak orang yang meninggal di lokasi tersebut. Meski dipekerjakan oleh pemerintah, dokter-dokter juga kerap menagih para pasien dengan biaya tambahan. Dalam banyak kasus, dokter-dokter ini bukanlah dokter yang ahli dan mampu memberikan penanganan bagi pasien. Kebanyakan dari mereka merupakan dokter baru, para volunteer, dan bahkan bekas penjual buah. Dokter-dokter ini juga jarang menyembuhkan pasien. Tugas utama mereka adalah mencatat dan merekam penyebaran wabah ini. Praktik-praktik bedah yang mereka lakukan juga kerap berujung pada malpraktik dan kematian pasien. Karena berbagai alasan itu, mereka lebih kerap disebut sebagai malaikat maut daripada seorang dokter. Aku jadi bingung, Vin. Tentang apa sih fungsi dokter di era-era tersebut itu? Kan penyakitnya aja nggak tahu, penyebabnya aja nggak tahu, penanganannya gimana terus? Ya, nggak tahu juga ya. Yang menurut dia aja benar aja. Anehnya juga dokter juga pakaiannya kayak gitu. Ya juga ya. Semakin mirip dengan malaikat pencabut nyawa. Benar. Tapi bayangin gak sih, Bon? Misalnya kita itu di zaman dulu kita tinggal di kampung, terus tiba-tiba dokter-dokter ini datang. Udah kayak bencana, kan? Benar. Udah kayak tsunami atau gempa dahsyat gitu. Udah ini habis ini banyak yang mati nih pasti. Ngeri. Serem juga. Ngeri. Black Doctor sangat identik dengan kostumnya yang cukup nyentrik. Jubah panjang hitam yang menyentuh tumit, topeng berbentuk paruh burung, dan terkadang membawa tongkat. Padahal ternyata penggunaan kostum yang ikonik ini baru dilakukan pada abad ke-17. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kostum ini telah digunakan pada era Black Death abad ke-14. Penggunaan kostum ini ternyata memiliki beberapa tujuan di baliknya. Misalnya saja bentuk paruh yang runcing ini ternyata berisi rempah-rempah seperti mint dan sari mawar untuk menyaring udara agar mereka tidak mencium aroma busuk dari jenazah. Pakaian yang panjang dan menutupi seluruh tubuh mereka juga berfungsi untuk menjaga mereka agar tidak tertular dari penyakit pes. Meskipun pada akhirnya kostum ini tidak begitu berfungsi dan mereka tetap saja tertular penyakit. Nah, kostumnya ini kan menarik dan unik ya, Fon. Iya. Tapi ini bagus, Fon, buat saya sebagai content creator fashion. Jadi Bisa nanti ditiru. waktu Halloween dinner saya bisa cosplay pakai kostum ini. Bisa jadi. Terima kasih. Tapi ini kan di terakhir kan ada juga dia bilang kostumnya ini juga nggak berfungsi ya. Iya. Tapi ya wajar lah, waktu sekarang pun dokter-dokter juga banyak yang kena COVID juga. Benar. Meskipun udah pakai APD gitu ya. APD tapi ya tetap banyak yang kena COVID karena Jadi anggap emang, iya. emang virus Iya. nggak kasat mata. Mau kita berusaha mencegah pun ya masih bisa lah Masih peluang, bisa. masih ada peluang. Ya guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. Menurut kalian gimana guys kisah tentang wabah Black Death dan Plague Doctor ini? Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you in another episode of Sub Substory. Story.